Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Saputro dengan NIM 225031076. Baik, di sini saya akan mengerjakan em, tugas pembuatan video dari tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi ke teknik sipilan 1. Berikut adalah soalnya. Ada soal dari nomor 1 hingga nomor 6. Kita mulai dari pengerjaan nomor 1 dulu, yakni penjelasan delineasi daerah aliran sungai dan layouting peta menggunakan ArcGIS ya. Pertama-tama tentu kita buka aplikasi ArcGIS-nya dulu. Baik, jika sudah kita buka, tampilannya akan seperti ini. Kita X dulu. Sebelumnya, pertama-tama kita ke bagian Customize. Kita ke bagian Extension. Nah, jangan lupa, ini ada beberapa checklist di sini. Itu pastikan semuanya itu udah di selected seperti itu. Kita close kalau udah di selected semua, kemudian kita ke bagian layer, kita ke properties. Nah, di sini kita ke bagian koordinat sistemnya dulu. Untuk ke koordinat sistem, ini kan sebelumnya belum ada ya. Untuk mencarinya kalian bisa ke bagian project itu dulu. Nah, ini bisa nyari yang UTM, UTM-nya ke WGS 1984, ke bagian peta kamu. Jadi di sini kita buat sesuai dengan das yang akan kita buat gitu. Misalkan di proyek kali ini saya akan menggunakan das Sitakurak yang berada di daerah Sumatera, Indonesia. Itu berada di zona North 47 ya atau 47N. So, kita carinya di bagian Northern Hemisphere. Yang ini kita cari WGS 1984 dengan UTM zone-nya 47N. Sebelah sini. Oke. Ini itu bisa kita tambahkan ke favorit untuk kita mempermudah nanti di project kedepannya gitu. Oke, setelah itu kita close ya. Ini kita ke bagian geografik. Kita cari ya ke world. Lalu ke WGS 1984. Ini juga di add to favorit biar cepat gitu nantinya. Oke. Jika sudah, kita bisa apply. Oke. Nah, itu kita masuk ke ini, add data. Di sini kita masuk untuk mencari data yaitu bentar ya. Nah, ini kita blok datanya, kita add. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Ini merupakan das Sitakurak ya. Tapi gambar-gambarnya ini itu masih terpisah-pisah. Makanya ini ada garis-garis seperti ini kayak puzzle gitu. Karena dia belum digabung. Makanya sekarang kita akan menggabungkan gambarnya. Seperti itu. Sebelumnya kita minimize dulu ya. Ini di minimize biar enggak penuh seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kita ke bagian ini Windows, kita ke bagian search ya. Di bagian search ini kita search moza- mozaik mozaik to new raster. Kita cari. Nah, kalau udah kita klik yang ini. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita masukkan. Nah, ini nih. Kita blok dulu nih data-data ini. Tapi sebelumnya, nah, pastikan ini nih, data-data ini keblok semua gitu ya. Gimana sih cara ngebloknya? Aku lupa. Ini, nah, ini kita blok ke sini. Nah, ini sudah ada di sini ya.
Lalu kita ke bagian output. Nah, kita simpen di sini kali ya. Mm. Namain merge them. Dot. Oh, nggak, namanya bukan di sini. Sorry, ini kita cuma add add doang di sini. Tahu apa ya? Nah, add. Tunggu dulu loading. Nah, oke. Raster dataset name. Nah, di sini nih namanya. Kita namain merge merge them. Dot. Seperti ini. Spatial reference for to rasternya kita pakai yang WGS 1984 ya. Ini, wait, ini kenapa ada X-nya tidak boleh? Oh, sudah ada ya namanya. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita isi 32 bit float dengan nomor of bandnya itu satu kalau nggak salah ya. Lalu kita klik OK, kita tunggu. Tadi kenapa 32 bit? Karena kita lihat datanya di sini itu si data yang kita input itu ada di 32 bit kalau nggak salah. Seperti itu. Oke, ini udah ada ya. Nah, ini akan seperti ini. Sebelumnya, ini kan udah ada nih yang dimmersnya. Jadi kita udah nggak butuh lagi yang si ininya. Ini kita bisa dilihat yang ini. Kita remove. Oke. Bagian merge, zoom to layer. Oke, seperti ini ya. Step berikutnya yakni ini kan datanya itu masih pakai WGS. Kita ubah ke UTM. Oke. Dengan cara kita bagian search ini kita klik, kita cari yang namanya project raster. Jadi project raster ini berfungsi untuk mengubah yang tadinya data koordinatnya itu menggunakan OGS yang tadi yang world system koordinat menjadi UTM atau zona yang sesuai dengan data peta ini seperti itu. Ini kan ada di UTM 47N. Oke, kita cari tipe raster. Nah, kita klik yang ini ya, project raster. Pada ada tampilan seperti ini, kita klik yang ini nih. Kita input datanya. Yang ini lokasinya masih luas update. Nah, di sini kita kasih nama project date date dot dem dot div. Ini kali ya, project date dem div. Kita klik save,
Koordinatnya kita pilih yang UTM 47N. Oke, kita oke kan. Kita klik oke. Kita loading dulu lagi ya. Oke, ini udah ada si projected definitive-nya. Kita hilangkan dulu yang ini. Untuk mengetahui si petanya ini udah berada di daerah atau tempat yang benar, itu kita coba bisa menyalakan base map-nya ya. Tapi gimana ya ini caranya? Oh, nggak bisa add base map. Baik, kita mulai. Dia ada kendala karena pas kita cari ada yang hilang tadi. Baik, setelah project condemn-nya ini selesai seperti ini, kemudian um, kita mau ngecek nih apakah si peta ini itu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan lokasinya gitu. Itu kita bisa add base map ya seperti ini. Nah, ini mau yang mana ini yang labelan ini itu yang seperti apa? Itu yang ini jadi aja. Kita add. Cuman kalau kita gunakan si base map ini itu akan apa ya? Aplikasinya itu lebih berat gitu. Jadi kita bisa matiin aja nanti kalau kita lagi pembuatan project ini. Ini kita kalau kalau mau ngecek juga nggak apa-apa. Jadi cuman bisa dinyalain dulu gitu kalau misalkan mau ngecek. Nah, ini karena daerah Sumatera ya, kita patokannya ini nih ada Danau Toba. By the way. Oke, kita cek. Nah, udah bener ya. Sebelah sini. Oke, kita matiin. Baik, setelah itu kita ke bagian data. Kita cari data topografi ke bagian situasi sungai Silahar. Kita klik data annotation sama polyline ya. Kita add. Nah, udah ada ya ini. Selanjutnya, karena kita mau menurunkan apa ya, ini nggak wajib sebenarnya. Biar agak nggak berat kita nanti runningnya itu kita turunin resolusinya dengan kita search resample ya, resample sini. Nah, ini ada ya. Resample data management. Kita add yang ini projected theme ini ke sini. Oke, ininya lokasinya. Oke, kita kasih nama resample, resample, resample dem dot div. Pasif, kemudian koordinat X-nya ini kita ganti ke 30. Oke, kita klik oke. Oke, kita tunggu lagi ya guys. Baik, ini resample-nya udah beres, udah ada. Kemudian, alah, 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 alah. Nah, kita projected dem ini bisa kita remove. Kemudian kita um, oh ya, sebelumnya kita ke geoprocessing dulu. Kita ke bagian ini ya, ke bagian environment. Ya, nggak ada error ya. Kita ubah si ini. Nah, kita isi parallel processingnya ini dengan angka 0.
Kita oke. Oke, kemudian kita sekarang mau search field. Nah, kalau yang ini kita gunakan ini ya, spatial analysis. Nah, masukin yang resample dem ini. Ininya kita kasih nama field dem dot div. Alhamdulillah beneran. Nggak usah field dem. Field dot div aja. Field dot div kita save kali ya. Save. Z limitnya nggak usah diisi. Kita processing lagi. Oke, udah ya. Setelah seperti ini, langkah berikutnya kita mau cari um, aliran sungai atau flow direction dulu. Ya, flow direction dulu. Flow direction spesial. Data. Oke, kita masukin yang ini. Outputnya seperti biasa, kita kasih nama flow, flow, dari flow dokter aja lah, dot flow direct, kita save output raster. Mau saya output raster. Kita tunggu lagi ya. Oke, ini udah ada ya si flow directionnya. Ini menunjukkan si titik ini nomor 1 sampai 128. Kemudian kita ke flow accumulation. Flow, flow accumulation itu namanya accumulation. Apa? Nah, benar. Yang ini. Oke, sekarang kita inflow directionnya. Ini, ininya kita kasih nama flow accumulation. Save. Flow. Oke. Oh ya, sambil nunggu si resample gamenya kita centang dulu, minimize filmnya juga. Oh, filmnya nggak usah, ingin dulu. Nah, ini udah ya, kita lumayan lama menunggu untuk flow accumulation-nya. Seperti ini.
Kita zoom out coba. Nah, kalau kita coba zoom in lagi, ini jadi kita matiin dulu. Nah, nggak kelihatan ya? Oh, gini. Kita double klik flow accumulation-nya. Kita ke bagian display. Bagian display. Oh, bukan. Sebelah sini. Klik kanan. Ke semua ini. Nah, kita ke bagian classify. Classify ini cukup berapa ya? Dua. Ya, kelihatan. Ininya. Oh ya. Nah, yang sebelah sini itu kita deketin ke angka 0. Tapi jangan sampai 0. Oke. Terus baik setelah classify-nya seperti itu, kita pilih warna ini no color aja, yang ininya warna biru, biru mana? Biar kelihatan ya. Nah, ini kali ya. Nah, ini seperti itu. Baik, tadi ada kesalahan teknis, jadi zoomnya tadi tiba-tiba keluar ya. Baik, kita ulang dari sebelah sini. Tadi kita kan udah ini udah buat flow accumulation. Kita klik, double klik, kita ke bagian classified. Ini kita buat dua ya. Lalu kita mulai ke classify, ininya dipindahkan, dekatkan dengan nol, terus klik OK. Ininya kita ubah jadi no color, yang ini kita ubah menjadi warna biru biar kelihatan. Kita klik OK. Ini kemudian um, di yang sebelumnya itu, nah sebelumnya tadi uh, kita kan upload data situasi sungai ya. Cuman ininya nggak muncul karena apa? Si layer yang kita gunain koordinatnya itu gunakan yang si WGS 1984. Nih. Jadi kalau kita gunain WGS 1984, kita nggak sinkron sama apa yang kita kerjakan. Sementara kan tadi yang kita kerjain ada di zona 47N kan. Ada di UTM zona 47N. Seperti itu. Jadi, kita harus pindahkan dulu biar si situasinya ada di sini. Seperti itu. Ini kita udah mulai dari sini ya. Kita mulai ulang. Setelah itu, kita mau buat titik bendung. Caranya, kita tadi double klik sebelah sini, kita klik kanan, kita new, kita ke save file. Nah, kita namain lah tuh save filenya. Terus bagian sini, nih, koordinatnya tetap gunakan yang UTM zona 47M seperti itu. Kemudian ini akan muncul sebelah sini. Oke, kita ganti dulu edit warnanya, ukurannya seperti itu. Kemudian titik benungnya itu yang ini kita klik editor, kita mulai ke start editing. Nah, titik benungnya yang ini kita klik OK. Ininya continue. Setelah itu kita klik lagi editor, kita ke bagian editing window, kita ke create feature. Nah, create feature yang ini kita zoom dulu ya sebenarnya harusnya. Sebentar.
Kita bisa matiin dulu word measuringnya biar nggak berat. Kita zoom dulu biar lebih cepet. Kita pakai ini aja. Spasi ini. Oke. Filmnya kita matiin aja ya, biar enak warnanya. Oke, sebelah sini. Hmm, hmm. Nah, oke. Ini kita klik si titik gunungnya. Nah, kita coba di sini kali ya. Oh ya, dia harus mengenai yang aliran sungainya, yang warna birunya ya. Oke, sebelah situ. Kemudian kita stop tadi tuh. Yes. Hmm, sebelah situ, guys. Taruh sini. Baik, kemudian kita ke bagian search. Search lagi. Snap, apa ya? Lupa, sebentar. Snap, snap. Snap point, snap. Snap power point. Nah, ini ya. Kita klik, kita masukin yang Stuff Future PowerPoint. Pakai yang flow ini. Eh, input rasternya ini yang titik benung harusnya. Yang ini benung accumulationnya itu accumulation rasternya apa ya? Oke, kita kasih nama snap snap forward back mana? Oke, input accumulation rasternya kita isi yang flow accumulation batik. Oke, ini dia. Oke, ya udah muncul kan? Nah, snap PowerPoint. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita search lagi. Search-nya tuh apa ya? Wat- Waters, waters, watershed. Nah, ini ya, kita ke watershed, flow direction-nya kita isi point data, snap PowerPoint data. Yang ini isi di sini, flow direction rasternya kita isi sama.
Ininya kita masukin flow direction. Flow direction, flow accumulation ya? Flow direction ya ada. Flow direction. Jadi kita klik OK. Jangan lupa kasih nama. Kita kasih nama das Sitakura underscore. Hmm, quality harusnya belum. Kita kasih nama das Bendung Sitakura dot txt. Klik OK. Kita tunggu prosesnya, watershed. Oke, udah seperti ini ya. Watershed udah beres. Kita zoom out coba ya. Coba cek. Nah, nggak bener ya. Tapi ini jangan warna hitam deh. Kita double klik dulu. Nah, ini kita masuk ke classify. Classify ini satu aja. Satu. Hmm, satu. Satu aja. Terus ini. Ini warna biru itu. Kemudian ini juga. Ini kita apply. Hmm. Kita masuk ke bagian display, kemudian transparansinya kita ke medium. Nah, nah, nah. Transparansinya di sini. 50% aja. Ini display quality-nya medium. Apply. Oke. Nah, boleh. Baik, setelah delay masih selesai, kita masuk ke layouting. Kita bisa klik yang sebelah sini, kemudian, waduh, iya, ke page and setup-nya, kita bagian ininya ke 4, ininya ke landscape, dan oke, wait, bukan A4, A3 harusnya. Oh, nggak ada tiga, nggak ada. Oh, ini ya, printernya, printernya. Nah, tadi ya, landscape. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Nah, kemudian kita sesuaikan yang si besarnya.
Ini cukup banyak. Oke, ini kayaknya datanya terlalu jauh ya. Kita deketin lagi. Mungkin di nah, aman lah ya. Sini, masuk ke sini. Oke, terus kita buat rectangle di sini. Mana? Mana? Ini, putih, colornya kalah. Warnanya hitamin aja, biar terang. Oke, coba. Coba kita lihat. Oh, nice. Aman ya. Tapi kok kayak nggak profesional gitu. Nah, waduh. Nah, nice. Terus kita buat lagi kotak. Sini ke sini. Sini, terus sini, sini, sini. Oh, wait. Nah, sorry, kita. Salah, salah, salah. Salah, iya dah. Sama, sama. Rio bisa yuk. Kita. Ayo. Oke, apa saya kurang lebih. Kurang ini harusnya. Wait, wait. Begitu kita ke insert, kita buat data frame lagi. Data frame ini kita isi basement. Add basement. Ini add. Gimana ini ya? Oh, kita jadi. Oh, waduh, salah nih. Iya, jadi ini juga guys. Terus di sini kita tambahin ini data yang situasi sungai. Ya bukan kan, yang dashboard. Nah, ini satu aja. Satu, ini warna biru. Ini, oke. Terus kita kasih kotak lagi. Sini, terus ini yang kepala, oke. Ini merah. Oke. Kayaknya kurang tebal ya merah. Kita zoom out. Zoom in lagi. Kita butuh segini guys. Nah, aman lah ya. Kita kasih ke sini.
Mana ada peta ya? Sama sambil nunggu peta kita ke insert aja dulu guys. Insert kita ke Notaro. Kita pakai yang mana ini? Itu adalah paling aman. Terus terus warna warna putih. Oke, mana ya? Ya love. Mana ini ya love? Oke, nah ini dia. Kita ke oh, ini salah guys. Bentar ya. Nah, mana? Sip. Selanjutnya kita isi dengan legenda. Kita ke insert, kita ke bagian legenda. Nggak semua dan ini. Kita cuma butuh satu saja. Ini next film yang ini boleh nggak lagi. Ada yang suruh aja. Ini ini benar. Mana ini mana? Jangan ya, yang kecil. Yes. Oh, itu dua kali. Taruh. Kita pakai yang ini. Kemudian setelah itu kita pakai skill bar. Skill bar mana? Properties. Baik, dari proyek yang sebelumnya ada kesalahan teknis. Jadi zoomnya mati, jadi kita lanjut dulu. Ininya kita mau buat grid ya. Ini kan udah buat legenda, udah buat si apa ini namanya? Skill barnya udah, legendanya udah, petanya ini udah, cuman kita belum buat grid. Jadi kita buat grid dulu. Sebelumnya kita aktifin dulu sini, activate. Udah diactivate, kita masuk ke properties. Lalu kita masuk ke new grid, next. Intervalnya kan tadi ini 5. Kita kecilin di 3. Hmm, next, ini, apply. Nah, kan lebih ciamik. Oke, kembali sudah selesai. Kita ke yang atasnya. Ini, effect. Sekarang kita properties. Sekarang ke new grid. Next, intervalnya. Ini di berapa ya? 15 ke 20, 15 dulu coba ya. Coba 15. Next, news. Apply.
Ini loadingnya agak lama tergantung ini juga ya. Apa namanya? Jaringan internet. Oke, ini dulu aja. Oh, terlalu rapat. Kita ke properties. Itu pun masih ini ya, masih rapat ya. Kita coba kecilin lagi. Besarin lagi. Itu di 50 mungkin ya. 50. 50 kebesaran ya. Ini benar. Apply. Oke. Apply. Oke. Nah, mana ya? 50 ya. Coyang, coyang, coyang. Nah, masih terlalu jauh nggak? Kalau masih terlalu jauh mungkin kita. Wow, rapat sekali gridnya ya. Karena tadi ngezoom. Oke, sebentar. Kita zoom in lagi. Ini masih agak terlalu jauh. Kita zoom in segini. Ini lagi kali ya. Nah, itu sini. Tadi udah benar 15 guys harusnya. Si gridnya ya. Ini terlalu rapat. Kita ke properties lagi. Properties. Kita ini aja ya. Kita remove aja dulu ya. Kita remove. New grid. Next. Intervalnya. Mainnya di menit. Itu kan detik ya. Lupa, lupa. Kita coba next. Next. Finish. Line. Oke. Nah, ini ciamik. Oke. Dan itu kita jangan lupa buat teks sama logo Unjani. Kita ke bagian insert, kita ke bagian teks. Waduh, tadi bang. Kita kasih dulu ya. Ya, kita tulis das bendungan Sitapurak. Ini dia. Di 16 kali ya. So, kita kali 16 aman enggak? Aman kali ya? 16. Nah, kita pasang tengah. Das bendungan Sitapurak. Selanjutnya kita ke insert, kita ke picture. Oke, kita ke bentar ya. Oh ini nih logonya menjadi oke. Nah, ciamik. Nah, kita kecilin, kita pasin sama otaknya. Hmm. Boleh gitu, beres. Kita tinggal save.
Nah, jangan lupa kita ekspor ya. Ekspor gas Sitakurak. Oke, kita simpen di mana ya? I'm sorry. Oke, GIS di simbol yang kita save di sini. Oh, ini SJPG juga boleh save. Atau kita save tadi harusnya PNG ya. Nah, baik teman-teman, ini udah ada ininya. Ada yang PNG sama ada yang JPG. Kita coba yang PNG ya. Share-nya harusnya ini aja deh. Windows ini. Screen. Nah, oke. Ini kita coba cek ya si PNG file-nya. Nah, seperti ini. Tapi ini itu ya. Harusnya jangan pakai yang itu berarti. Ke bagian file, CIS. Nah, ini ada yes, CPPG. Oke, ini ya. Nanti akan jadi seperti ini. Oke, soal nomor satu sudah selesai. Kita lanjut ke soal yang nomor dua. Baik, kita lanjut ke penjelasan analisis frekuensi dan hujan rencana menggunakan hidrogomo. Pertama-tama tentu kita buka aplikasi hidrogomonya ya. Kemudian kita buka file, kita new project. Nah, di sini ada time series title, time series comment, variable, itu diisi semua. Di sini kita kasih judul ini aja ya, gas Sitakurak, gas Sitakurak, Sitakurak. Kemudian kita masuk ke time series. Ininya masuk ke precipitation. Nah, ini kita cari yang Indonesia ya kalau ada. Nah, ini ada ya, Borneo Time Indonesia. Untuk yang ini, kemudian measurement unitnya pakai milimeter, presisinya 2. Presisinya nggak apa-apa ya, kita masukin 2. Karena ini nggak minta terlalu sedetail itu. 2 angka di belakang koma aman. Next, time step is defined-nya. Kita ke annualnya dulu. Terus next lagi. Ini biarin default aja ya. Finish. Oke, kayak gini ya. Setelah itu kita buat ini record date and time. Kita ke insert record. Kita ketik dari itu 2000 berapa ya? 2009. Salah ya? 2005. 2000 berapa ya? Aku lupa. Oke, bener ya. Tadi kita masukin yang 2005. Kemudian kita klik lagi.
multi recordnya ini kita masuk 2015 sampai 2019, 14 berarti ya ini ya. Banyak, sorry. Oke. Nah, oke. Di sini kan ada data ini nih. Das Sitakurang. Ini diisi dari file Excel yang udah buat, yaitu di hujan wilayahnya. Gitu loh. Nah, sini kan ada ini ya. Ada datanya dari tahun 2005 sampai tahun 2019. Hujan wilayahnya ini kita masukin ke hydrocarbon tadi datanya. Ini kita blok, terus kita copy. Sini ya. Kita paste. Oke, ini data-datanya. Baik, selanjutnya setelah kita copy paste ke sini, kita masuk ke hydrology, kita ke bagian ini, PTR, Statistical Analysis. Nah, di sini kita bisa banyak menggunakan metode apa saja nih? Gamma, ada Pearson 3, log Pearson 3, ada Wellbull, ini banyak ya, seperti itu. Coba ini yang gini ya, gambarnya. Baik, kita kan di sini akan analisis frekuensi. Biasanya analisis frekuensi ini itu menggunakan metode kayak metode normal, kemudian ada log normal, ada juga uh, Pearson 3, log Pearson 3 ataupun Gumbel gitu. Seperti ini. Biasanya seperti ini. Kemudian untuk mengeceknya, kita bisa mengklik ini yang tes. Ini ada dua. Tesnya itu ada dua, ada X square test sama yang Kolmogorov. Kita menggunakan X square test dulu. Kita biarin dulu default kali ya. Enter number of classes. Nah, ini ada sub 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 seperti ini ya datanya. Oke, karena kita menggunakan A-nya yang 5%, di sini didapat hasil analisisnya. Itu untuk yang normalnya itu accept atau diterima ya. Namun untuk di log normal ini, sini ada tulisan reject. Reject itu berarti apa ya? Ditolak atau ya itu tidak diterima gitu berarti. Kemudian untuk yang Pearson 3, log Pearson 3 ini malah nggak ada. Kemudian untuk yang gambarnya, gambarnya ada yang, oh ada ini nih ya, ini terima. Yang ini, EV Max, yang gambarnya terima, namun yang EV Min-nya itu tidak diterima. Seperti itu kesimpulannya. Baik, kemudian tes berikutnya yakni yang menggunakan Kolmogorov. Nah, di sini terlihat ya untuk seluruh metode itu diterima ini rata-rata ya. SAP semua gitu. Baik, jadi untuk mengetahui hujan tahunan, kita bisa menggunakan forecast. Ini kita kan tadi bisa yang SAP itu kan sini ya banyak ya. Berarti hampir semua ini kan bukan hampir semua yang ini kan berarti semua ya. Dari normal, log normal, Pearson 3, log Pearson 3 atau Gamble Max itu semuanya itu ASAP gitu kan di sini. Nah, kita gunakan forecast untuk mengetahui hujan tahunannya gitu. Nah, untuk yang maksimum ya, hujan maksimum, ini kita bisa cari di misalkan di 2 tahun atau 5 tahun ataupun 25 atau 10 tahun, periode 25 tahun atau 50 tahun atau 100 tahunan gitu. Misal, kita mau cari yang di 5 tahunan, misal. Oke, ini nih data-datanya. Nah, data-data ini bisa dikopikan ke dalam Excel yang akan kita buat gitu. Misalkan kita tulis, bukan tulis, kita masukkan ke data yang 5 tahunan. Kemudian kita masukin lagi periode 25 tahun. Ini angka-angkanya bakal beda. Nah,
Kemudian, kalau misalnya kita menguji lagi untuk hujan tahunan 100 tahun, seperti ini. Atau misal yang 2 tahun, itu akan dapat data seperti ini. Ini, data-data ini bisa kita gunakan untuk perhitungan yang ada di Excel. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 3 dan 4, yakni penjelasan ekstrak data dari klimatologi menggunakan remote dan juga Cropwatch. Jadi aplikasi ini saling berhubungan karena Remote ini itu udah untuk mencari atau mengekspor data. Kemudian si Cropwatch ini untuk mengolah data dan untuk mengetahui penganalisisan dari evapotranspirasinya ataupun hujan efektif yang akan kita cari nantinya. Seperti itu. Jadi pertama-tama kita buka dulu si aplikasi Remote-nya. Setelah itu kita pilih daerah Indonesia, kita display all station agar semua stasiun yang ada di Indonesia itu muncul ya. Nah, seperti ini. Dikarenakan project yang kita uji kali ini, yakni bagian Das Sitakurak, itu berada di Kabupaten Tapanuli di tengah, Sumatera Utara. Kita lebih terfokus untuk mencari stasiun yang paling mendekati, yakni ada di Medan nih, sebelah sini. Karena kita kan di sini nih, si Das nih, seperti itu ya. Kita klik, kemudian kita export selected station. Di sininya kita kasih nama um, UAS. Update. Up. Itu ya, kita cari di folder C. Oke, di folder C berarti. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Cropbot. Di sini kita akan mencari atau menganalisis data evapotranspirasi dan juga hujan efektif ya, kalau nggak salah. Kita mau mencari hujan efektif. So, caranya kita ke bagian kelima. Ini di sini udah ada template-nya ya. Tinggal kita cari datanya itu, tinggal klik open, kemudian kita cari datanya di program C, kemudian program files, kalimat cropword. Ini ya, yang pen. Kita bisa open. Muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini tuh apa aja sih? Di sini ada temperatur, ada temperaturnya, ada yang minimal, ada yang maksimum. Di sini ada angin, ada humidity, ini dalam satuan persen, dan juga evapotranspirasinya dalam satuan milimeter per hari. Sini sudah tercantum ya. Rata-rata dari evapotranspirasinya dalam waktu 1 tahun itu besarnya 3,82 milimeter per harinya. Seperti itu. Itu rata-rata tahunannya. Seperti itu. Untuk di stasiun Medan Polonia. Kemudian kita cari hujan efektif dengan cara kita klik yang ini, rain, kita sampaikan dulu seperti ini. Kemudian open lagi. Di sini kita cari data yang ini ya. Ada di book C. Ini format. Nah, format filenya tadi, yang tadi itu kan pen ya. Sementara untuk yang hujan ini
Formatnya .cli atau CLI ya. Kita open aja. Langsung muncul seperti ini. Nah, datanya itu seperti ini. Dengan total rata-rata di 1440,7. Itu untuk di daerah Medan, khususnya untuk pengujian das Sitakurak yang ada di Sumatera Utara. Nah, seperti itu. Baik, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita lanjut lagi untuk menjelaskan mengenai deliniasi daerah aliran sungai, terus ada pemodelan debit ketersediaan air dan debit banjir yang menggunakan software HKMS. Tentunya kita langsung buka saja softwarenya seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita ke file, kita klik new, kita buat new project Dasitakurak. Create. Oke, di sini kita langsung masuk ke komponen, kita klik komponen ke basin model. Basin modelnya kita buat Dasitakurak. Oke, create. Ada ya ini ya. Terus kita komponen lagi ke Terran Data Manager, kita klik new, kita namain dem, dem Sitakurak. Klik next. Nah, kita suruh memilih file ya. Di sini filenya kita pakai yang bentar. Sitakurak. Wait, gimana ya? Oh, di mana benar benar. Benar. Kita masuk ke GIS ke sini. Nah, kita masuk ke yang ini, resample dem ya. Kita select vertical unit. Bentar. Baik, setelah ini kita klik finish. X. Kemudian kita buka teran datanya ini ya. Teran datanya. Namun di sini teran datanya kita isi dulu dem Sitakurak. Kemudian, oh ya, kita jangan lupa untuk masukin koordinat sistemnya ya. Jangan lupa di download dulu koordinat sistemnya. Nah, ini ya. Kita bisa gunakan um, yang ada di aplikasi atau software ArcGIS ya. Ini sebelumnya. Langsung kita set. Oke, kemudian udah ini kita terang datanya ke dem Sitakurak. Sini. Nah, baru muncul dia. Udah ya, seperti ini ya. Oke, kemudian kita ke GIS. Kita lihat koordinat sistemnya ini kan tadi udah. Kemudian terrain conditionnya nanti atau skip dulu aja. Nah, kita reprocessing sync dulu ya. Ini lumayan nunggu agak lama waktunya. Nah, sudah ya. Nah, seperti ini tampilannya.
Week. Setelah itu kita ke JS lagi. Kemudian, wait, kok belum bisa. Oh, ini. Oke, setelah itu kita ke GIS lagi. Setelah proses sync, kita identify string ya sekarang ya. Kita masukin um, ke berapa ya? 50. Ya, kita nunggu lagi ya. Oke, kemudian beres, kemudian next step. Oke, selanjutnya kita ke GIS lagi ya. Dari GIS ini, next stepnya itu ke breakpoint manager. Oke, kita impor ini point berarti kita impor yang dari GIS itu titik bendung. Udah kita buat sebelumnya, kita klik ini, as GIS. Nah, ini ada titik ini. Kita open, kita import semua. Oke, sudah import kayak ini. Dia akan muncul titik seperti ini ya. Tulisannya ada breakpoint di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita ke GIS lagi, kita ke delimited element. Tapi sebelumnya kita rename dulu si titiknya menjadi titik bendung. Name. Kemudian GIS lagi ke delimited element. Oke. Sini subbasin prefix. Kita kasih nama subbasin aja sama ya. Subbasin aja. Subbasin. Ini juga range. Ini yes, junction perfect, ini junction, kemudian ini juga yes. Oke, kemudian kita bilang itu. Nunggu lagi ya, bentar. Oke, ini udah mulai ada ya, subbasin ini. Oke, udah ada. Baik, step selanjutnya kita ke parameter ya untuk membuat ketersediaan air. Dari kanopinya kita ubah metodenya ke sini menjadi simple kanopi, ini diubah, kemudian hmm, transformnya kita ubah juga. Oh, enggak, transform juga. Surface-nya kita ubah simple surface, kemudian parameternya yang loss-nya menjadi deficit and constant, kemudian em, untuk base flow-nya mana tuh? Ini aja. Simple surface yang cost ini pakai yang defisit and constant. Yang transform ini apa ya? Kita sesuatu lagi kita nggak terus ya boleh yang penting kita jangan pakai lagi kalau kita pakai ini. Karena ini karena sudah ada. Oke, jadi kita isi parameter ya yang kami cepatkan itu. Sudah ya. Jadi kanopinya kita pakai simple canopy, surface-nya pakai simple surface, close-nya kita pakai deficit and constant, and transformnya kita none. Oke, begitu ya.
transformnya 6, routingnya juga kita 6. Oke, udah ya. Baik, kemudian kita isi si kanopi-kanopi ini, data-data di simpel kanopi ini. Nah, ini tuh merujuk pada simpel kanopi yang ada di beberapa data. Untuk initial storage-nya kita isi di 10%. Ini juga 10% semua. Kemudian untuk max storage-nya itu, kalau nggak salah kan ini sebentar. Kalau kita lihat Excel itu jenis tutupan lahannya kan yang paling luas itu ada di hutan lahan kering yang sekunder. Maka kita itu gunakan max. Ya, kita gunakan max storage-nya itu di sebentar 4, berapa kalau nggak salah. Kita lihat dulu datanya. Oke, mass storage-nya itu di 49,5. Karena kalau kita lihat di Excel itu soilnya itu clay ya. Untuk nilai clay itu ada di 49,5. Jadi kita bisa isi 49,5 seperti itu. Seperti ini. Oke. Baik, kemudian kita ke parameter, kita isi data parameternya di yang simple canopy. Baik, di sini ada apa aja sih? Nah, ini ya. Initial storage-nya kita isi 10%, ini juga 10%, bawahnya juga 10%. Kemudian untuk max storage, karena untuk Darsita Kurak itu soilnya itu clay ya. Jadi untuk nilai clay ini itu ada di, kalau untuk ini kanop itu 49,5. 49,5. Bentar ya, kita cek dulu. Ya, 49,5. 49,5 juga 49,5. Untuk crop efisiennya, koefisiennya itu nilainya untuk hutan ini nih. um, nah, untuk hutan lahan kering yang sekunder itu nilai si nilai crop koefisiennya itu ada di 0,85 ya. 0,85. Kemudian, oh ya ini juga jangan lupa diganti jadi wet and period. Wet and dry period. Oke. Kita apply, close, jangan lupa di save. Oke, kemudian parameter berikutnya. Setelah canopy, kita ke bagian surface. Kita masuk ke simple surface. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke bagian surface, simple surface. Ininya kita isi. Initial storage methodnya kita isi tetap 10 persen. Iya benar persen. Ini isi 10 sama sama.
Maksimal storage juga masih sama di 49,5, ini juga 49,5. Kemudian kita apply, close, save, parameter lagi. Kita ke bagian loss, deficit, and constant. Initial defisitnya masih sama, ini di 10, ini juga 10, ini juga 10. Maximum storage-nya itu masih sama ya, 49,5. Ini 49,5, 49,5. Untuk constant rate-nya itu ini ya nilai CNC. Nah ini ya, kalau ini 38,96, kita isi 38,96 sama 38,96, 8,96. Kemudian impervisiusnya itu kita masuk ke yang ini 2,70 ya. Ini ya, kalau nggak salah. Nah, nah, oke. Kemudian kita apply, close, jangan lupa di save. Kemudian parameter lagi, kita akan lanjut ke transform ya. Sebentar, kan udah 6. Oke, itu kita masuk ke bagian komponen, kita ke control specification manager, kita new control specification, kita kasih nama ini aja, debit andalan, create, close, ini ada di sini. Nah, kita isi ya. Ini start date-nya itu kan mulai berarti di 31 Desember 2004. Harus dibuat. Untuk filmnya 00, 00. Ini juga isi 31/12 2000, 2000 berapa ini? 19. Ini juga 00, 00. Ininya ke 1 hari. Oke, kita save. Nah, bagus save. Iya, tak? Iya. Hmm. Ini kita isi 31 Desember 2004. Ininya 00, 00. Ininya 31 Desember 1 Desember 2019 di 00, 00. Nah, udah kita save, jangan lupa. Oh, ada yang salah. 31 Des 2016 00, 00. Nah, nah, udah ya, udah ke save kayak gini.
Oke, sekarang kita masuk ke komponen, kita ke time series, kita buat yang, oke, precipitation gauge-nya, kita buat ini, em, oke, kita kasih nama ini, em, hujan harian, rain, kemudian kita buat lagi untuk yang evapotranspiration, kita buat lagi namanya yaitu berarti evapotranspiration. Current, next, bukan series, oxidation, kemudian harian, ini kita isi 1 hari, kemudian kemarin udah kita save. Nah, klik lagi, ini kita ubah jadi 31 Desember 2004 berarti ya. Kemudian ini 31 Desember 2019. Oke, kayak gini. Kita jangan lupa save. Oke, udah. Table. Kita mulai isi yang ini. Baik, kemudian setelah itu kita isi ya si tabel-tabel ini dari si file ini, hujan harian. Kita isi dari sini. Ini tahunan ya, jadi agak banyak. Cuman aku lupa cara ngeblok yang full banyak. Atau gini ya, gini, gini, gini. Ini terus shift. Nah, gitu ya. Berarti ini sampai sini. Kita copy. Kemudian, nah, kita paste sini. Oke. Ini sudah terisi semua. Di bawah. Sip. Jangan lupa save. Kemudian graphnya udah ada. Oke, sip. Kita masuk ke evapotranspiration gauge. Oke, yang ini juga sama ya, diisi 1 hari. Kemudian kita yang ini juga 31 Desember 2004. Yang ini 31 Desember 2019. Oke, kita save lagi sama table. Kemudian ke bagian tabel, ini kita isi ya. Kita isi, nah, ini kan ada di sini. Nah, ETO atau evapotranspiration.
Ini kita klik sini, kemudian sampai bawah sini. Oke, kita copy dan lalu kita paste ke sini. Nah, cakupkan save ya lupa. Kita lihat grafnya kayak gini. Sip. Selanjutnya kita langsung ke komponen. Kita ke Meteorologic Model Manager. Kita new isi hujan harinya. Kita create terus. Nah ini. Nah, ini faktor inspirationnya kita buat yang specify. Yes, ininya set to default aja. Basinnya ini pakai yang besi takurak. Ini juga yes ya. Klik yes, kemudian jangan lupa di save. Oke. Lalu kita ke specify ini, gauge-nya kita ubah jadi hujan harian, hujan harian, kemudian save, nyoba yang ini juga input transpiration, save, kita save. Oke, lanjut. Lalu kita ke ini ya, hari. Kita coba compute, hmm, ini, compute, ketersediaan air. Next, next. Yes, ini. Oke, kemudian ke sini kita run kesediaan airnya. Kemudian taruh ya. Apa saja. Ternyata ada error. Jadi, oke. Subbasing tidak. Lalu kita ke parameter transform. Hmm. Hmm. Udah kali ya. Kita coba run. Yes, berhasil. Yay. Terus ya. Oke, kemudian kita lihat result. Ini bagian sing time series-nya. Wait, kok nol? Ada yang salah nih kayaknya ini. Oke, kita coba ke. Oh ini kita pakai yang ini ya. Change. Terus kita isi. Oke, ini kita isi 0,1. Wait. Kita masukin ini masih. Ini yang submission. Oh, gini. Itu ubah parameter base flow.
linear, linear, hmm, satu. Nah, oh iso, udah manual paling ininya satu, eh 0,1 ya, 0,1, ini satu, ininya 12. Ini apply, close, sampai sini dua nya, tapi jangan lupa ininya 0,1, itu warna 12, apply, close, sampai sini 3 parameter, ini udah, yang paling save, terus coba kita run lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba lihat soundnya ini satu. Nah, kan baru benar nih. Oke, begitu kita bisa copy ya data yang ini. Nah, ini kita bisa copy buat di Excel. Oke, kemudian kita ke ini, ini create copy, kita ininya find the create copy, copy. Oke, sudah ada. Oke, sekarang kita kerja yang di sini, guys. Nah, oke. Baik, jadi kita masuk kayak awal lagi, kita masuk ke parameter kanopinya, tapi sini kita gantian metodenya jadi none, kemudian surface-nya juga none, kemudian loss. Loss pakai SCS, ini, kemudian base flow, transformnya none, base flow-nya none, kemudian hmm, routingnya pakai yang like change method like oke. Lanjut kita ke yang tadi ya, lossnya kita isi accessnya, ininya kita isi 9, kemudian ininya 84,95, ininya kita isi 2,7, 2,7 previous. Nah, ini kita isi hmm, apply, close, jangan lupa di save, kemudian
Kemudian kita masuk ke transform pakai yang sender standar. Isi ininya ini kan 213. Berarti kita isi oke, kemudian kita isi ini ya, sendernya ini 11,5. Ininya diisi 6,52. Terus yang spacing tiganya 10,76. Thinking untuk picking confidence-nya ini semuanya sama ya 0,75, 0,75, 0,75. Oke, jika sudah kita apply, close, kemudian kita ke parameter yang blank. Ini kita isi um, yang ini kita isi 171,44 ya. Apply, close, kemudian itu kita buat komponen lagi. Sini kita buat um, debit banjir rate. Hmm, Baik, kalau untuk yang debit banjir ini kita isi ini 2 hari ya. Jadi untuk yang debit banjir ini kita isi dimulai dari 1 Januari 2005 sampai 3 Januari 2005. Ini tetap 0000, ini juga 0000. Time levelnya ini per jam ya. Kemudian di save. Itu kita ke komponen lagi, kita buat time series lagi. Ya, ininya no, ininya kita isi PSA, PSA itu 007 6 jam. Kita lihat 6 jam. Read. Terus, oke. Kemudian kita buka si PSA-nya. Ininya kita ganti ke 6 jam. Sorry. Iya benar 6 jam. Eh, jam loh kan. Ini sejam. Terus yang ininya. Oke, kita langsung ke yang ini tadi yang udah benar. Ininya kita ubah ke 1 jam. Kemudian ininya kita ubah menjadi 1 Januari 2005. Ini juga sama 1 Januari 2005. Ininya 6 jam berarti ya. 6. Oke, save. Dan setelah itu kita masuk ke tabel. Ini harus diisi. Jadi ini harus diisi. Jadi kita ke sini. Kita pergi ke hujan dan zaman. Nah, ini ya. Kita kopikan. Kita paste sini. Oh, sorry. Dari sini ya. Sini. Paste. Nah, oke. Kita save.
Jadi kita masuk ke komponen lagi, ke metodologi model, kita buat lagi PSA 07 6 6 jam. Rate X. Kemudian, kemudian kita masuk ke komponen, ke metodologi model ini kita buat baru, kita namain hujan dua tahun. Create X. Kemudian jangan lupa di save. Kemudian kita ke time series mana? Ini jadi tahun ini ya. Coba set to default. Basisnya kita pakai yang ini. Kemudian option ininya yes. Save. Kemudian kita masuk ke specify itu grafnya. Ininya kita pakai yang ini. Oke. Ini total depth-nya. Total depth-nya kita pakai 140,539. Ini sesuai data yang ada di Excel ya. Oke, jangan lupa di save. Oke, setelah itu kita masuk ke compute ya. Compute, function run, ini kita buat um, debit banjir ya. Banjir, next, ini pakai yang ini. Oke, hujan 2 tahun. Oke, debit banjir. Terus, debit banjir. Oke, kemudian kita coba cek. Dan debit banjir, sing, banjir. Nah, ini ya. Ini kita copy ke Excel. Nggak kelihatan lagi. Sini masih. Kita copy. Kemudian copy ke Excel. Nah, copy ke sini. Nah, file ini.
Salah, 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 salah. Ini di kopi. Bentar, kok total infonya jadi sini? Kok salah? Bentar. Sekarang lagi coba ya. Oke, kita lihat. Nah, ini total info ini. Ini sampai yang ini. Nah, kita copy, apakah sama? Sip, sama ya, sama yang periode 2 tahun. Kemudian nanti kita cari nih yang 5 tahun, yang 10 tahun, 25 tahun, sampai 100 tahun. Kemudian beres. Nanti kita cari yang angka yang paling terbesar sih, seperti itu. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.